Umat Tuhan, salam. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Di tahun 2011, cuacanya seperti saat ini. Waktu itu saya mau ditabis jadi pendeta. Kami ada yang ditabis di Ba'a, Gereja Betania. Di tanggal itu kami harus naik kapal dari Kupang ke Rote. Ke Rote itu harus lewat satu tempat yang namanya Puku Afu. Puku Afu artinya pukul abu. Abu itu abu yang dari dasar laut. Kalau gelombang, air naik ke kapal, pasirnya juga ikut naik ke kapal. Itu pasir yang dari dasar. Saking kerasnya Puku Afu itu. Waktu itu banyak orang. Saya, anak Flores, anak Ende sudah sering naik kapal. Tapi banyak saudara-saudara yang lain yang kayaknya baru pertama mau naik kapal. Saya punya orang tua juga sering-sering naik kapal, sudah sering pulang pergi kami Kupang, Ende. Tapi banyak orang-orang tua dari saya punya saudara-saudara yang akan ditabis ini sama sekali belum pernah naik kapal. Dan waktu itu cuacanya sangat tidak bagus. Hari pertama kami datang, saya sebut hari pertama karena 2 kali kami harus mencoba untuk ke Rote. Hari pertama kami pergi naik ke atas kapal, tunggu sampai siang sah bandar belum kasih izin jalan. Belum. Akhirnya kami pulang dengan satu perjanjian, besok datang lagi. Kalau keadaan sudah baik, kita berangkat. Tapi semua pulang dengan dugdak. Ini besok ini, bagaimana ini? Besok datang cuaca masih sama. Tapi bedanya sah bandar suka kasih izin, silahkan jalan. Ini saya pikir, oh kamu jalan-jalan sudah begitu. Mulai keluar dari Pelabuhan Tenau dengan kapal Bahari Express. Saya dengar Kidung Jemaat nomor 1 sudah mulai dinyanyikan. Gelombang. Kidung Jemaat sudah sampai Balasan, itu kita sudah lewat dari tempat Mutiara tengah-tengah sampai di Puku Afu. Itu mau lagu rohani, mau Kidung Jemaat, doa, semua ada. Itu betul-betul diuji itu waktu itu. Ada yang betul-betul sama sekali tidak pernah naik kapal. Jadi itu Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Kami yang di atas kapal bukan takut dengan lautnya, tapi takut dengan ini kata-kata. Seakan-akan sudah harus masuk sudah ke dalam laut. Sampai di Pulau Kambing. Pulau Kambing yang miliknya Rote, bukan miliknya Semau. Agak cerah. Agak bagus lautnya. Saya coba dengar ke depan, ke belakang, ke depan. Lagu-lagu tadi tidak ada lagi. Tidak ada yang nyanyi. Ya saya berpikir positif saja. Oh berarti ini sudah mereka ada hela nafas. Capek dari tadi nyanyi terus. Tapi keluar dari Pulau Kambing gelombang lagi. Dan ternyata saya dengar lagi ulang. Terus saya bilang, ini berarti yang tadi bukan mereka hela nafas. Tapi mereka sedetik lupa. Dan ketika selamat itu tadi mereka tidak lagi menyanyi. Tunggu pas gelombang di laut baru mereka menyanyi. Kita seperti itu, umat Tuhan. Paling gampang untuk cek iman percaya kita itu, mau cek iman seseorang, paling gampang bawa dia pi laut. Paling gampang mau cek iman seseorang, apalagi kalau yang tidak tahu berenang, bawa dia pi laut. Ketika dia berdiri di pasir, ketika air di mata kaki, itu kita lihat di kegiatan itu, selfie. Saya sebut selfie, saya istri pasti batuk ya, di nama selfie. Air mulai sampai di pinggang, pasti kita minta orang yang foto, takut HP basah. Tapi bayangkan kalau air sudah lebih tinggi dari kita dan kita tidak tahu berenang, di situ iman kita diuji. Tuhan punya nama yang kita upload, bukan foto, bukan. Yang kita angkat itu, yang kita upload itu Tuhan pun nama, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Paling gampang uji iman seseorang begitu. Buang dia di laut.
Umat Tuhan terkasih, hari itu murid-murid teruji imannya di tengah laut. Gelombangnya luar biasa. Begitu besar sampai mereka yang notabene nelayan, mereka ini nelayan yang setiap hari di laut sebelum ketemu dengan Tuhan Yesus. Tapi sampai-sampai mereka bilang, Tuhan tolong kami binasa. Ada satu ketakutan yang begitu luar biasa ketika mereka menghadapi kenyataan saat itu. Mereka sudah biasa menghadapi gelombang, tapi gelombang hari itu begitu dahsyat. Mereka ketemu dengan Tuhan Yesus, guru. Kalau di dalam bacaan paralel lain guru, tapi dalam bacaan ini bilang Tuhan tolong kami binasa. Ada satu ketakutan besar. Ini ceritanya hampir sama seperti Yunus ketika dia melarikan diri ke Tarsus. Dia juga menghadapi satu gelombang besar, dan gelombang itu atas izinan Tuhan mereka harus hadapi. Hanya bedanya dengan Yunus, ini Yunus bukan yang Bayi Unu yang berdoa saya cerita dulu. Ini betul-betul nabi. Yunus ini dia yang bikin masalah, dan dirinya itu ya juga yang menjadi pemecah masalah begitu. Dia yang dari dia ini mengakibatkan adanya gelombang besar, dan menyelesaikannya caranya buang dia ke laut. Saya sampai tarik garis lurus, saya pikir berarti semua orang yang tukang bikin masalah ini paling cocok di Bapak Mama yang jawab, bukan saya. Yang tukang bikin masalah, yang tukang lari dari Tuhan itu cocoknya di itu biar Tuhan yang jawab. Beda dengan Yesus. Yesus hadir di situ bukan karena Yesus bermasalah, tidak, tetapi Yesus pemecah masalah. Satu-satunya yang bisa memecahkan persoalan saat itu hanyalah Yesus. Hanya butuh kuasanya untuk menyelesaikan masalah tanpa harus buang Yesus ke dalam laut. Dengan kuasanya dia bisa meredakan laut saat itu. Belajar dari kisah ini umat Tuhan, ada hubungan antara persoalan dan pergumulan, sakit penyakit dan lain sebagainya, dan juga kehadiran Tuhan. Saya mau sampaikan begini. Hari itu yang murid-murid lihat dari malapetaka itu, yang mereka lihat apanya? Yang mereka melihat adalah gelora lautnya. Yang mereka lihat adalah ombaknya yang besar. Yang mereka lihat kapalnya yang oleng. Yang mereka lihat adalah orang-orang yang sudah mulai berteriak. Itu di kacamata mereka. Apa yang mereka tidak lihat? Kehadiran Yesus. Yang tidak mereka sadari sampai kemudian mereka sudah betul-betul merasa bahwa diri mereka tertekan dan hampir binasa, baru mereka menuju. Bab tua di belakang itu, bab tua ada tidur, kis bangun dia dulu. Pada akhirnya baru mereka ingat bahwa ada Tuhan di situ. Kemudian datanglah Tuhan, tolonglah, kami hampir binasa. Saya mencoba melihat ini dalam kehidupan umat Kristiani saat ini. Kita dalam cara pandang kita, kacamata hidup kita, lebih banyak kita melihat persoalan, pergumulan, perjuangan, sakit penyakit dan lain sebagainya. Dan lebih sedikit kita melihat kehadiran Tuhan, berkat-berkatnya, anugerahnya dan lain sebagainya. Lebih banyak kacamata kita ini melihat yang soal-soal saja. Itu persentasinya tinggi. Makanya ketika kita menghadapi orang lain, biasanya kita suka lihat kejelekan orang duluan sebelum kebaikan-kebaikannya. Saya tidak tahu, hampir banyak dari kita seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini cocok di Mama jawab saja. Saya kasih contoh begini. Di rumah kita makan nasi dengan sayur. Nasi dengan sayur. Ini anak-anak, remaja, biasa anak-anak muda. Ketika kita makan nasi dengan sayur, tidak ada ikan, tidak ada daging, tidak ada telur, nasi dan sayur saja.
anak-anak, remaja dan lain sebagainya akan melihat ini masalah ini. Masalah besar. Imam apa saja kita makan hanya nasi dan sayur saja. Tidak ada ikan enggak? Padahal bagi kita yang mempersoalkan berkat yang kita dapat itu, orang lain di luar sana untuk dapat makan nasi saja susah setengah mati. Anak-anak, remaja atau bahkan kita yang biasanya buat begitu, kita hanya mampu melihat bahwa kenapa kok kampung hidup hanya bisa makan nasi dan sayur, tanpa kita bisa menyadari lebih jauh bahwa Tuhan kasih kita kekuatan untuk kerja supaya bisa beli ini beras. Ini luar biasa kekuatan kesehatan itu. Bagaimana Tuhan kasih kita kekuatan untuk bekerja supaya kita pemulut tidak tawar saja makan nasi, tapi juga ada sayur yang ada rasa garam kah, Mas Ako, Mbak Ako dong, itu semua ada. Ya ini kalau Mas Ako ada, Mas Ako ada, pasti Mbak Ako juga ada. Kita hanya mampu melihat itu. Sehingga mari saya bilang, mari kita melihat kacamata cara pandang kita terhadap hidup ini harus dirubah. Harus lebih banyak melihat Tuhan, terima kasih. Sampai dengan saat ini kami tidak pernah lapar dan meminta roti. Begitu. Tuhan bilang kepada orang, anak-anak yang Tuhan kasihi, sampai pada keturunan-keturunan kemudian mereka tidak akan pernah mengemis untuk meminta roti. Itu berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Dan mari kita lihat itu, bahwa penyertaan Tuhan lebih banyak. Yesus hadir untuk menyelesaikan masalah. Yesus hadir untuk memberikan kepada kita kelegaan. Yesus hadir supaya kita mampu melihat bahwa kuasanya lebih besar dari semua hal yang kita hadapi saat ini. Umat Tuhan terkasih, yang berikut, yang kedua, kita minggu lalu utang 10 poin. Ini baru yang kedua. Yang kedua ini, ketika setiap orang mereka mengalami pergumulan yang sedemikian besar, setelah mereka tidak mampu pada awalnya untuk melihat Yesus, biasanya sadar terakhir. Gitu. Dan biasanya seseorang yang sudah dapat teguran dulu, baru dia pulang kembali sebagai anak yang hilang, jauh-jauh dari Tuhan, pergi jauh dari persekutuan, tidak mau ikut dalam pelayanan. Nanti kapan sakit dulu baru datang, ketemu dengan majelis, ketemu dengan pendeta, ketemu dengan pendoa. Tolong bantu kami dulu, kami subinasa, doa kasih kami dulu. Saya kadang-kadang sampai lihat, kau juga ini kah, Protestan kah? Kan selama ini tidak pernah hadir. Saya minta maaf kemarin itu waktu kegiatan Foli, itu saya sampai bingung, ini nih umat Kristen semua kah? Yang pas gereja tidak ada tuh. Nanti kapan susaki dulu? Bapak Mama semoga tidak ada di sini. Pas sakit dulu, pas ada rame-rame di gereja dulu, semua muncul. Tapi pas yang ada persekutuan, ada ibadah, ada gereja, tidak terlalu ada orang. Hati-hati kadang Tuhan izinkan untuk kita mengalami sesuatu yang tidak baik. Satu waktu saya bawa kapal, waktu itu setirnya tidak terlalu bagus, ada 12 orang di atas tambah dan saya, berarti kami 13. Biasanya orang bilang angka 13 itu berarti angka tidak baik, tapi bagi saya tidak ada angka yang tidak baik. Kami naik kapal, sampailah di selat antara Pulau Rote bagian Boa dengan Dana. Di tengah itu kami ketemu arus yang sedemikian besar, butuh perjuangan dan ucapan Tuhan tolong ratusan kali, baru kami mampu untuk putar kembali ke tempat yang teduh. Disitulah kesempatan saya untuk berkhotbah secara nyata. Saya panggil mereka. Waktu itu kami hari Minggu pergi ke laut untuk pukat ikan. Saya tanya, di antara kamu 12, siapa yang tadi pagi tidak pergi gereja? Ternyata ada 2 orang yang angkat tangan tidak lewat kepala. Saya, Bapak. Itu Tuhan tegur. Di Rote, entah itu etika alam atas perizinan Tuhan dan lain sebagainya. Ketika orang buat salah dan lain sebagainya, cepat sekali dia langsung ditegur. Makanya saya bilang kadang-kadang kita ini memang butuh untuk Tuhan hardik, bukan hanya alam, tapi kita, hidup kita ini.
Butuh Tuhan hardik, Tuhan tegur dulu, supaya kita mampu untuk datang dan dekat kepada Dia dan percaya bahwa Dia ini Tuhan kita. Satu waktu saya doa syafaat, ada kebiasaan, biasanya bapak-bapak pas mau doa syafaat itu, orang mulai tutup mata, mereka mulai permisi. Ini kan kira pasti ada jam istirahat di sekolah begitu. Jadi permisi, keluar isap rokok di luar. Ini tidak ada sini, tidak ada. Saya tidak pernah lihat ya, pasti tidak ada. Ada juga yang mau sembunyi-sembunyi masuk kamar mandi ya, tarik 1-2 kali dulu baru keluar supaya cepat-cepat. Satu waktu saya berdoa, Tuhan, waktu syafaat saya dengar banyak sekali ada yang keluar. Saya bilang, Tuhan, kami bersyukur bersama semua yang berdoa saat ini. Setelah doa itu saya juga bilang, Tuhan, saya juga berdoa bagi mereka yang di luar itu, yang isap rokok itu, yang ada duduk bercerita di luar itu. Tuhan tolong tegur mereka untuk kali depan mereka juga datang, karena speakernya ada di luar. Mereka juga dengar itu doa syafaat belum habis, mereka semua sulari masuk ke dalam. Tapi saya percaya tidak ada di sini. Saya takut pas tarik rokok di luar, kita sementara berdoa, Tuhan tegur, kota cek leher langsung bawa ke rumah sakit. Jangan. Karena Tuhan mengizinkan sesuatu bisa terjadi di dalam hidup kita untuk merubah kita. Tuhan bisa izinkan itu. Tuhan bisa tegur kita lewat sesuatu yang diizinkan. Jangan bilang kita yang berdosa. Bagi Ayub yang begitu luar biasa saja, Tuhan izinkan sesuatu terjadi supaya kita belajar. Kita, apalagi kita, Tuhan izinkan sesuatu terjadi untuk merubah hidup kita. Jangan sampai hal itu terjadi. Terus ada di dekatnya, terus ada di dalam dekapannya, dan percaya bahwa ketika kita dapat masalah sekalipun, garis bawah koma dulu, bukan berarti bahwa dekat Tuhan tidak ada masalah. Tidak. Jangan percaya dengan teologi kemakmuran yang bilang kalau dekat Tuhan sehat selalu, pasti uang banyak, pasti selamat selalu, tidak ada pergumulan. Jangan percaya itu. Firman Tuhan bilang bahkan kepada anak-anaknya dihajarnya, bahkan kita yang dekat kepadanya, Tuhan juga izinkan untuk kita alami pergumulan. Tetapi ingat, percaya dari firman Tuhan hari ini, bahkan di saat terberat pun, pada saat badai yang paling besar sekalipun dalam hidupmu, Tuhan akan berdiri di depanmu dan meredahkan segala sesuatunya. Itu kalau kita mau memberi diri, datang ke hadapan hadirat Tuhan. Tuhan, saya minta ampun, sampai dengan saat ini saya tidak dekat dengan Engkau. Tuhan, saya punya hidup hampir binasa, tolong saya, kami hampir binasa. Tuhan tolong untuk berdiri di depan perahu kehidupan saya, untuk menghardik segala sesuatunya. Kami mau berlayar bersama-sama dengan Engkau Tuhan, karena kami percaya di dalam Engkau, ketika kami menghadapi badai, Engkau akan membantu kami menyelesaikannya. Yesus yang berkuasa itu menjanjikan itu bagi saya dan Papa Mama. Mari kita datang dekat kepadanya dan menjadikan Dia sebagai penolong yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.